Iki kira-kira dua hafal lagu syukur kepadamu Tuhan ora ya? Syukur kepadamu Tuhan. Rafal ya? Coba ya. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi. Kami jadi putramu. Saudari-saudara, senang sekali hari ini. Nanti malam kita merayakan tirakatan kebangkitan Kristus. Apa itu malam tirakatan kebangkitan Kristus yang biasa kita sebut malam Paskah? Adalah malam sukacita karena kita memastikan Kristus yang bangkit, yang dibenarkan oleh Allah Bapa, menebus dosa kita dengan sengsara dan wafatnya. Itulah kenapa gereja kemudian dihias sedemikian rupa untuk mengekspresikan syukur dan sukacita karena keselamatan Tuhan. Amin. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat apa yang terjadi nanti malam. Malam Paskah adalah malam tirakatan menyambut kebangkitan. Itu bisa digambarkan seperti begini. Ketika kita mau mendapatkan kunjungan dari misalnya pembesar, Bapak Uskup mau datang ke Gereja Wonogiri. Ini wilayah yang sangat jauh dari keuskupan dan periferal ya. Apa yang selalu kami lakukan? Kami melakukan segala persiapan yang terbaik, makanan terbaik, dekorasi terbaik, hati yang penuh sukacita, pakaian yang terbaik untuk menyongsong kehadiran Bapak Uskup. Kami menyiapkan senyum yang teristimewa, sukacita yang kami ekspresikan. Karena seseorang yang kami hormati, seseorang yang membawa berkat, datang mengunjungi. Itu biasa. Seperti juga Alan. Dan kemudian kami akan memantau Bapak Uskup sampai di mana sekarang. Oh, sudah sampai di Sukoharjo. Wah, kita langsung berderet di depan gerbang gereja untuk menyambut ketika Bapak Uskup datang. Banyak yang membangkitkan kegembiraan dan sukacita ketika kita sedang tirakatan menyambut sesuatu yang sungguh kita rindukan dan kita nantikan. Jagong bayen ya kan, atau tirakatan karena seorang ibu baru mau pulang dari rumah sakit melahirkan. Oh, seluruh warga kampung berkumpul malam itu untuk menyambut kedatangan. Atau ngunduh manten ya kan, sudah mantenan ya, sudah menikah di luar kota dan kemudian si pengantin mau pulang bersama istrinya. Dan kemudian seluruh kampung juga menyambutnya dalam sukacita, dalam hidangan terbaik, dalam kegembiraan bersama. Nah, kurang lebih nanti malam itu seperti itu. Jadi tirakatan menyambut menjelang kebangkitan Tuhan. Maka gereja seluruh dunia berbahagia dan bergembira. Nah, ada 4 bagian upacara karena ini perayaan terpenting dalam kekristenan kita, yaitu Paskah. Maka ingat, Paskah itu disiapkan 40 hari dengan dimulai Rabu Abu dan dengan puasa dan pantang, dengan mati raga 40 hari dan kemudian semakin dekat dibungkus dalam Minggu Suci ya, dimulai dengan Minggu Palma dan kemudian semakin dekat lagi Tri Hari Suci, Triduum Suci dan malam Paskah, yaitu nanti malam. Maka begitu pentingnya ada 4 bagian upacara Paskah. Yang pertama, upacara cahaya ya.
upacara cahaya biasanya di depan gereja, lilin Paskah dinyalakan dan kemudian simbol-simbol diungkapkan. Intinya kita menyambut terang dari kegelapan karena Kristus adalah terang. Maka lambangnya lilin. Kenapa lilin dan bukan listrik dan bukan LED? Selalu lilin dan tidak akan pernah diganti. Kenapa? Bukan hanya karena terang, tetapi terang bagi sesama sampai mengorbankan diri habis dan mati. Dan itu adalah pengorbanan Tuhan. Kemudian masuk yang pertama tadi biasanya imam berseru, Kristus cahaya dunia. Umat bersama syukur kepada Allah dan bersujud pada terang. Bukan menyembah berhala loh, bukan menyembah lilin loh. Wong Katolik iki pinter-pinter. Jadi ojo dianggap menyembah jengkeng neng ngarepe lilin jur nyembah lilin. Enggak, kita menyembah Tuhan yang disimbolkan dengan nyala lilin karena Tuhan adalah terang. Cetok, kabeh cetok kutune. Rasa pleset-pleset ki. Nomor 2, sesudah upacara cahaya, kemudian upacara sabda. Normalnya diceritakan dah kitab Kejadian sampai puncak keselamatan yaitu Tuhan Yesus. Nah, kalau dijelentrehkan ada 9 bacaan pada malam Paskah dan itu memakan waktu 2,5 jam sampai 3 jam kalau lengkap. Tetapi pada masa biasa biasanya hanya 5 atau 6 bacaan. Dan masa pandemi nanti malam hanya 4 bacaan. Nah, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, pada termin kedua perayaan nanti kita diajak untuk menghayati karya keselamatan Tuhan yang telah direncanakan sejak semula. Tuhan yang hidup dan mendampingi sejarah dan memuncak pada peristiwa Yesus yang menebus dosa. Dahsyat. Sesudah itu, penting juga bagian ketiga dari perayaan ini adalah perayaan pembaptisan atau sakramen baptis atau kalau tidak ada pembaruan janji baptis. Kita menyambut anggota baru karena memang gereja itu bermisi supaya semakin banyak orang semakin mengimani Tuhan. Dan kalau itu tidak ada, kita membaharui janji baptis. Kenapa? Karena baptis adalah pintu gerbang rahmat Allah bekerja secara intensif dalam setiap pribadi. Dan seringkali kita karena sudah lama baptis selalu melupakan. Maka setiap Paskah kita mengulangi janji baptis. Dan menerima percikan air suci yang mengingatkan kita akan sakramen pembaptisan ketika kita dituangi air. Tetapi malam ini pun itu tidak terjadi karena pandemi COVID, percikan tadi. Tetapi janji baptis tetap. Maka mari ketika kita merayakan kita menghayati aku telah dibaptis dan telah berjanji pada Tuhan. Janji apa? Nah nanti malam. Kemudian puncaknya selalu adalah Ekaristi. Karena sakramen Maha Kudus itu sumber dan daya kehidupan beriman. Maka perayaan apapun biasanya dibungkus, apalagi perayaan malam Paskah, dibungkus dalam perayaan Ekaristi ketika kita secara keseluruhan mengenangkan hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus semua demi keselamatan saya dan Anda. Amin. Nanti berikutnya saya akan menerangkan tentang apa yang kita rayakan pada Paskah pagi atau hari raya Paskah. Malam ini kita menyambut, bertirakat, menyongsong Tuhan yang bangkit. Jangan ketinggalan untuk hadir maupun streaming mengikuti perayaan iman Anda ini, iman saya juga ini. Amin. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.